Jalur lintas timur Sumatera menjadi pilihan kami untuk kembali ke Pulau Jawa. Dari Danau Toba, kami membelah perbukitan Sumatera, berinteraksi dengan primata di Sibaganding, hingga menemukan air terjun megah yang konon tertinggi di Indonesia. Melintasi tol sawit yang panjang tanpa tikungan, hingga menghadapi banjir besar. Sebuah perjalanan yang penuh kejutan. Inilah Klana Bentala dari lintas timur Sumatera. Kita sedang mengejar waktu karena udah jam 10.45, terus kita mau nyebrang ke Pulau Sumatera lagi jam 11. Tapi kita belum makan, belum ngapa-ngapain, jadi ini makan sekaligus kopi semuanya diselesaikan dalam waktu 15 menit. Tadi di Ambarita kita tidak dapat tiket karena sudah full sampai jam 6, ya ada lagi jam 6 karena kita nggak mungkin nunggu sampai jam 6. Jadi kita langsung ke pelabuhan Tai Toba ini Di Tomo. Alhamdulillah kita dapat jam 11 yang paling dekat, yang paling dekat. Tapi ya gitu mepet sama jam makan, tapi nggak apa-apa lah. Kita harus selesaikan semuanya dalam waktu bersamaan. Selesai menyantap sarapan pagi di Pelabuhan Tomok, kami bersiap melanjutkan perjalanan. Perlahan mobil kami, Jarot, mulai memasuki lambung KMP Tau Toba, kapal feri yang akan membawa kami menyeberangi perairan luas Danau Toba. Ya, akhirnya kita sudah memasuki KMP Tau Toba. Jadi kita sekarang akan menuju ke Prapat untuk melihat monyet, monkey dan lain-lain. Alhamdulillah kita dapat kapal dan mungkin akan melakukan penyeberangan selama 1 jam ya. 1 jam sampai Prapat. Ini kapalnya besar dan ya bakalan sangat nyaman lah. Kurang lebih 1 jam lamanya untuk sampai ke pelabuhan Ajibata di Prapat. Keindahan Danau Toba berhasil membuat saya jatuh cinta. Suasana pedesaan yang sejuk, perbukitan hijau yang berbaris anggun, dan danau yang begitu megah seolah menjadi cerminan keabadian alam. Lebih dari sekedar pemandangan, Danau Toba adalah rumah bagi budaya yang terus hidup, tradisi yang terjaga, keramahan yang menghangatkan, dan kisah-kisah yang terukir di setiap gelombang airnya. Terima kasih Danau Toba, keindahanmu akan selalu abadi. Feri yang membawa kami melintasi perairan tenang itu perlahan merapat ke dermaga, membuka babak baru dalam petualangan kami. Setelah kapal bersandar di Prapat, kami melanjutkan perjalanan ke Monkey Forest Sibaganding, sebuah kawasan hutan wisata yang menjadi rumah bagi berbagai satwa liar, terutama kawanan monyet. Di sini, alam masih menyimpan pesonanya. Pepohonan rindang menaungi jalan setapak, udara sejuk khas Danau Toba menemani langkah kami menuju jantung hutan. Nama tempatnya itu Taman Wisata Kera Sibaganding. Satu yang ada di sini ada 4 jenis yang kita latih, ada buruk, siamang, kera. Tapi kalau siamangnya dekat datang gitu. Dilatih apa tuh Bang? Kita latih supaya mereka itu liar tapi dia bersahabat dengan wisatawan. Oh gitu. Ya, tapi dia tetap liar, tetap dia bebas. Hidupnya tetap liar. Iya. Kita manggil pakai ini Bang. Oh. Bukan Pakai WA. itu manggilnya. Iya, manggil pakai ini bukan pakai WA. Coba Bang. Ini kok kita panggil nyaut dia. Naik. Itu ya? Oh iya.
Di balik rimbunnya hutan ini ada sosok yang berjuang menjaga keseimbangan alam, Rahman Manik, pria yang melanjutkan tugas ayahnya Umar Manik yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melindungi primata liar di Sibaganding. Aye. Mereka itu sudah seperti saudara saya sendiri. Saya sedih ketika mereka turun ke jalan mengemis makanan. Itu sangat berbahaya, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi para pengendara, katanya dengan penuh kepedulian. Oke, Horas. Perkenalkan, nama saya Detim Manik, biasa dipanggil Nafar Herek. Saya di sini sebagai pelatih, bukan pawang. Saya pelatih satwa primata yang ada di sini seperti kera, beruk, atau siamang. Ini fungsinya tadi kita tiup untuk manggil satwa. Seperti inilah beruk, kera, dan siamang. Kebetulan siamang kita jauh, jadi mereka nggak datang. Beda dengan beruk. Kalau beruk dia bebas jalan dari tanah, lompat di pepohonan. Kalau siamang itu harus dari dahan ke dahan. Jadi gimana ya? Buat saya pribadi berharap ke teman-teman yang menonton video ini, alangkah baiknya jangan memberi makan mereka di sepanjang jalan raya agar tidak mengganggu lalu lintas dan membahayakan keselamatan satwa. Terima kasih. Jadi uniknya di Monkey Forest ini, di Taman Kara ini tuh, monyet-monyet yang berdatangan untuk mencari makan di sini tuh, mereka tidak mengganggu sama sekali kepada pengunjung. Mereka tidak merampas kamera serta barang-barang elektronik, tapi kita cukup cukup berhati-hati jika kita membawa minuman dan makanan, karena minuman dan makanan itu pasti mereka rampas. Nah, selebihnya itu dari topi, kacamata, handphone, kamera, dan lain-lain mereka nggak akan ganggu. Bahkan ada anak kecil pun di sini berlari-larian di samping beruk itu, mereka cukup ramah, tidak mengganggu ke pengunjung. Tak jauh dari Taman Kera Sibaganding terdapat sebuah terowongan bersejarah yang dikenal sebagai Batu Lubang. Dibangun pada masa penjajahan Belanda, terowongan ini berdiri kokoh di tebing yang langsung menghadap Danau Toba, menghadirkan pemandangan yang begitu memukau. Namun bukan hanya keindahannya yang menarik perhatian, penduduk setempat percaya bahwa tempat ini menyimpan aura mistis, menambah kesan misterius bagi siapapun yang melintas. Ini kita lagi ada di jalan utama untuk memasuki kawasan Toba dari jalur apa ini, Bang? Siantar. Jalur Siantar. Dulu itu seperti ini. Jadi pakai terowongan, dan terowongannya itu hanya cukup untuk satu mobil kecil lah. Mungkin mobil truk juga, mobil truk engkol yang masih kecil. Ini cukup satu, dan jalannya itu ke sini. Setelah menikmati perjalanan di Perapat Toba, kami menutup hari dengan pengalaman sederhana namun berkesan. Ngopi di pinggir jalan. Di sudut Sibaganding, kami menemukan kopi keliling yang diseduh langsung dari sepeda motor, ditemani udara sejuk dan panorama hijau yang menenangkan. Bang, terima kasih banyak, Bang. Kabarin cuaca terbaik, kita eksplor Toba bareng. Makanya kan abisnya udah memang ada jadwalnya. Dan tibalah waktunya untuk berpisah. Momen ini menjadi salah satu yang paling berat. Berpisah dengan Nova Barus atau Cebol, sosok yang sudah menemani sejak dari Medan, berbagi tawa, lelah, dan petualangan di setiap sudut Danau Toba. Kami melanjutkan perjalanan menuju Palembang. Sementara Nova harus kembali ke Medan. Meski langkah kami kini berbeda arah, jejak perjalanan ini akan selalu tersimpan dalam ingatan kami. Terima kasih buat tim Bentala Kelana. Terlalu resmi nih. Iya kan? Gak main. Buat kalian berempat, hati-hati kalian di jalan sampai tujuan, sampai di rumah selamat semuanya, dan edit video kayak gini ya. Pokoknya kayak gini ya.
Udah. Kenapa kok berhenti kau? Oke, udah ya. Gitu aja lah. Nggak usah lah aku banyak-banyak ngomong ya. Nanti login pula kalian. Dah, oke. Oke, selesai sudah perjalanan Kelana Bentala di Pulau Sumatera. Kita sekarang akan melanjutkan perjalanan untuk tujuan sebenarnya, yaitu pulang. Kita masih melewati Provinsi Riau, Provinsi Jambi, terus masuk lagi ke Lampung, baru kita akan masuk ke Pulau Jawa, ke Provinsi Banten, terus ke Jakarta, baru kita masuk ke Bandung. Ini mungkin kita nggak tahu akan bermalam di mana dari Prapat ini. Mungkin kalau dari map yang ideal untuk nyetir mobil bermalam di Rantau Prapat, mungkin kita sampai Rantau Prapat jam 9 atau jam 10 malam, kita istirahat. Besoknya kita dari pagi biar kita bisa nyampe ke Pekanbaru, karena Pekanbaru udah agak deket tuh ke arah Palembang. Jadi target kita besok adalah Pekanbaru, hari ini Rantau Prapat. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju destinasi utama, air terjun Ponot di Kabupaten Asahan. Jalanan berkelok-kelok khas perbukitan Sumatera menjadi bagian dari tantangan tersendiri. Namun keindahan alam di kiri dan kanan membuat rasa lelah terbayarkan. Sungai Asahan yang mengalir deras terlihat di beberapa titik perjalanan, mengingatkan kami bahwa air terjun yang akan kami kunjungi berasal dari aliran yang sama. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya suara gemuruh air mulai terdengar dari kejauhan. Begitu sampai di lokasi, kami disambut dengan pemandangan luar biasa. Air terjun Ponot menjulang tinggi, salah satu yang tertinggi di Sumatera Utara, bahkan konon di Indonesia juga. Aliran airnya begitu deras, menghantam bebatuan besar di bawahnya, menciptakan kabut tipis yang menyegarkan udara di sekitarnya. Ada kehidupan, ada kehidupan. Ini Barkah tadi keliling air terjun Ponot. Ada gorengan, ada bakso bakar. Alright guys, right now I'm gonna fly my FPV drone in the highest waterfall in Indonesia. Suasana di sekitar begitu damai, hanya ada suara air terjun yang menggelegar dan sesekali kicauan burung dari pepohonan di atas. Perjalanan ini bukan hanya tentang destinasi, tapi juga tentang pengalaman, tentang bagaimana alam selalu punya kejutan bagi mereka yang mau menjelajah. Dari si gura-gura air terjun Ponot, perjalanan kami berlanjut menyusuri lebih dari 100 km jalur hutan Sumatera. Langit mulai berubah jingga, menandakan gelap telah tiba. Sementara jalan yang kami tempuh semakin sepi, hanya ditemani deretan pohon sawit yang menjulang di kiri dan kanan. Suasana hutan di sore hari terasa magis. Sesekali kabut tipis menyelimuti jalan, menciptakan pemandangan yang dramatis. Waktu terus bergulir, dan saat malam mulai merayap, akhirnya kami tiba di Rantau Prapat, kota kecil yang menjadi persinggahan kami sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Kami menemukan sebuah guest house dengan harga bersahabat, cukup nyaman untuk melepas lelah
setelah seharian menembus hutan. Sudah sampai Rantau Parapat, kita turu dulu. Kita istirahat dulu sebelum besok lanjut ke Pekanbaru. Istirahat. Mau sarapan apa Mas? Bala-bala ada Mas. Nih bala-bala ada, ayam, sayur. Di Sumatera ada bala-bala. Oh ini bakwan. Bu, saya nasinya setengah dulu. Pagi dimulai dengan sarapan sederhana, mengisi energi sebelum kembali mengaspal di jalur lintas timur Sumatera. Jika sebelumnya kami berangkat melalui lintas barat, kali ini perjalanan pulang membawa kami melewati jalur timur yang membentang panjang. Bahkan sempat menyusuri bagian tengah menuju ke Takengon. Kontrasnya begitu terasa dari pegunungan hijau berhawa sejuk ke jalan lurus tanpa akhir yang membelah perkebunan sawit. Truk-truk besar pengangkut hasil bumi mendominasi jalan, menuntut kewaspadaan ekstra dalam berkendara. Ada yang hijau-hijau nih. Apa nih? Ya kali nggak mampir. Itu dong, lihat kamera dong. Ada apa? Ada yang hijau-hijau. Ini kita mau beli kopi dulu karena belum ngopi dari Kalian rest dulu bro. pagi. Kalian kita istirahat dulu. Bro, karena di prank sama kopi saku tidak ada bro. Di Duri, Bengkalis, kami memutuskan untuk istirahat dan mengisi perut. Tak perlu pikir panjang, masakan Padang selalu menjadi pilihan paling aman dan nikmat. Kita lihat warung ini gara-gara apa? Gara-gara ada yang lewat delivery. Tidak ada yang delivery pakai motor. Padang Pagaruyuan. Udah pasti enak. Dan ternyata benar enak. Jam 5 sore kita udah beres makan ini di Pagaruyuang Hiji 25. Masih agak 100 kilo lagi. Kalau di map tadi via tol 1 jam setengah. Sekarang giliran Barkah karena masuk jalan tol pengen turu. Memasuki Provinsi Riau, jalan semakin lebar meski tetap menantang, dengan tanjakan dan turunan khas Sumatera. Namun perjalanan belum usai. Dari Dumai, kami memutuskan mencoba jalur tol Permai, Pekanbaru Dumai, atau yang lebih dikenal sebagai tol sawit. Membentang lebih dari 130 km di tengah perkebunan kelapa sawit. Begitu masuk tol, sensasinya benar-benar berbeda dari jalur biasanya. Aspal mulus, jalur lurus tanpa tikungan tajam. Kecepatan bisa stabil, perjalanan pun terasa jauh lebih nyaman dibandingkan dengan jalur lama yang dipenuhi truk dan lubang. Di sepanjang jalan tol ini terdapat terowongan perlintasan gajah, sebuah pengingat bahwa di balik perkebunan sawit ini masih ada habitat satwa liar yang harus dijaga. Kami sempat memperlambat kendaraan, berharap bisa melihat sekilas penghuni asli rimba Sumatera itu. Sayangnya kali ini mereka enggan menampakkan diri. Sekitar 2 jam melesat di tol sawit, akhirnya kami tiba di Pekanbaru, ibu kota Riau yang modern dan sibuk. Namun kejutan lain menanti. Banjir menghadang sebelum jembatan ikonik kota ini. Air menggenang cukup tinggi, membuat kendaraan lain tanpa ragu untuk melintas. Beruntungnya mobil kami masih bisa menembus genangan dan melanjutkan perjalanan. Dari rimba liar Sumatera hingga jalan bebas hambatan, road trip kali ini bukan sekedar perjalanan panjang, melainkan pengalaman menikmati wajah asli Pulau Andalas, eksotis, penuh tantangan, dan selalu menyimpan kejutan di setiap kilometer yang kami lewati. Setelah semalam beristirahat di Pekanbaru, pagi ini perjalanan berlanjut menuju ke Palembang. Melalui jalur lintas timur Sumatera atau Jalintim, kami sudah terbiasa dengan medan berat. Tetapi tantangan kali ini berbeda. Banjir pertama sudah kami lewati di Pekanbaru. Tetapi begitu memasuki Pangkalan Kerinci, Simpang Pelalawan, kondisi justru semakin parah.
Air menggenangi jalan hingga membuat lalu lintas tersendat. Antrean kendaraan mengulur panjang. Kami harus bersabar karena jalan hanya bisa dilalui satu arah secara bergantian. Bahkan beberapa mobil kecil terpaksa menggunakan jasa towing truk untuk bisa melintas. Saat menunggu giliran, saya sempat berbincang dengan penduduk sekitar. Ternyata banjir di sini sudah menjadi langganan tahunan akibat luapan Sungai Kampar, terutama setelah pintu bendungan PLT Koto Panjang dibuka. Kecamatan Pangkalan Kerinci menjadi salah satu daerah yang paling terdampak. Upload di teman. Ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ini di mana ini sekarang? Ini di daerah Di apa? Pangkalan Kerinci, daerah Desa Sering. Kena ada apa ini? Banjir di depan sana. Berapa kilo? Nggak jauh, sekitaran 8 kilo. 8 kilo jauh. Enggak tuh. Dah, Kalian kasih. sudah berenang kah? Apa? Udah berenang? Pagi tadi. Hah? Pagi tadi. Di mana? Di situ. Di sini lah berenang, kita videokan masuk YouTube. Udah sekali hari Om. Hah? Udah sekali airnya. Oh ya, ada buaya. Berangin aku. Hah? Ada buaya nggak? Ada lah. Di mana? Di dekat kuala sana. Dekat pom bensin tuh. Oh iya. Nah, situ lah. Ada anak-anak meninggal. Ya udah, hati-hati ya. Setelah lebih dari 3 jam menunggu, akhirnya giliran kami tiba untuk melaju ke arah Jambi dan Palembang. Dengan penuh kewaspadaan, kami mulai menerjang genangan yang tingginya hampir mencapai lampu depan mobil saya. Jarak dengan kendaraan di depan kami jaga dengan ketat. Rem mendadak di genangan seperti ini bisa berbahaya.